Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ibu bapak sekalian untuk kita meluruskan niat. Sekali lagi, untuk kita meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini benar-benar dalam rangka untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa orangnya yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia berada pada jalan Allah hingga dia pulang. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan." Siapa orangnya yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, yang pada jalan itu orang mencari ilmu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk meluruskan niat hadirnya kita di sini dalam rangka mencari ilmu hingga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan dan juga sudah disebarkan melalui pamflet, bahwa tema kita mengusung satu tema yang ringan tetapi berat konsekuensinya. Tema kita ringan tetapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang dahsyatnya doa kedua orang tua. Masing-masing kita adalah orang tua, masing-masing kita adalah orang tua, sekaligus masing-masing kita adalah anak. Setua apapun kita adalah anak. Seumur berapapun kita, meskipun orang tua sudah tidak ada, tetapi posisi kita tetap anak. Yang kita punya kewajiban orang kepada kedua orang tua. Terlebih bagi kita yang orang tuanya masih ada. Cobi, kalau badhe ngertos teng mriki sing tiyang sepahe tasih enten angkat tangan. Setunggal mawon mboten napa-napa. Sing tiyang sepahe tasih
Ente di sini sudah menjadi orang tua, angkat tangan. Oh, santai. Kalau mau sabun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian posisi orang tua dalam hal doa, sehingga kalau kita menjadi anak, bagaimana kemudian kita meraih doa dari orang tua, dan kalau kita posisinya sebagai orang tua, bagaimana doa yang kita gunakan untuk anak-anak kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum doa itu mustajab, itu secara umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan doa kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Ini firman Allah, aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhi panggilanku dan berimanlah kepadaku. Ini secara umum, doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah kepastian yang tidak terbantah. Doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah segera atau tertunda, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu hal yang luar biasa, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, la yaruddul qadara illa du'a, tidak ada satupun yang mampu merubah takdir kecuali doa. Allah Ta'ala sudah menggariskan takdir, dan hanya satu yang mampu merubah takdir, doa. Maka kemudian Rasulullah SAW, maka kemudian dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Pergi harusnya kecelakaan, karena dia doa, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bisa jadi dengan doa itu Allah selamatkan kita. Bisa jadi ketika kita bepergian harusnya musibah, tapi gara-gara doa Allah dengar doa kita, Allah kabulkan, hingga kemudian Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Maka sampai Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadara illa du'a, tidak ada yang mampu menolak takdir, tidak ada yang mampu kecuali doa yang mampu menolak takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpindah kepada takdir lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk orang itu. Oleh karenanya doa menjadi sesuatu yang penting, terlebih, dan ini tema kita, terlebih doa dari orang tua kepada anak. Doa yang bukan kepada anak mawon mustajab, doa yang kemudian dilafadzkan secara umum itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kemudian waktunya cukup, insya Allah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Tetapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa umum, apalagi doa dari orang tua kepada anak. Maka doa orang tua itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kemudian seolah-olah tidak masuk akal bisa terlaksana, karena konsep doa itu adalah bahwa doa mampu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Itu konsep doa yang berlaku dari zaman dulu sampai kiamat. Doa itu mampu merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustajab, yang tadinya mustahil tapi kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi bapak ibu yang punya anak, maka kalau anaknya ingin jadi anak yang baik, kalau anaknya ingin jadi anak yang solihah, jangan hanya diajari toktil. Toktil ini apa? Ini bahasa Tembara. Jangan diajari toktil, jangan dinasehati toktil, jangan
nak kandani jangan disekolahkan yang baik-baik saja, kok jangan cuma itu penting, tapi ada satu yang paling penting di antara semua itu, apa? Doakan. Tahu kadang lali setelah sholat, assalamualaikum, dikir sebentar, pergi. Kita terlalu sibuk doa untuk dunia kita. Cobi kita raba, saya tidak akan kemudian menyuruh ibu bapak ngaku. Cobi kita raba diri kita sendiri-sendiri. Doa di sepertiga malam, doa setelah sholat duha, setelah sholat tahajud, doa yang mustajab itu. Coba bapak ibu raba diri sendiri. Selama ini doa untuk apa? Doa untuk akhirat atau doa untuk dunia? Usaha saya lancar, jabatan saya naik, atau doa untuk anak saya solihah, berbakti kepada orang tua, jadi penyejuk mata. Coba masing-masing raba diri kita sendiri-sendiri. Lebih banyak mana? Porsinya itu lebih banyak mana? Antara berdoa untuk urusan dunia kita yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa untuk kesolihan anak-anak kita dan untuk kesuksesan anak-anak kita. Lawang kadang kalau doakan anak saja, doanya saja doa yang bersifat duniawi. Semoga anak saya sukses, ya Allah jadikan anak saya lulus ujian dengan nilai bagus, ya Allah jadikan anak saya yang kemarin ikut PPPK diterima, dan seterusnya. Mendoakan anak saja kita orientasinya masih dunia. Apakah nggak boleh? Boleh banget. Tetapi jangan lupa urusan akhirat. Sesukses apapun anak, kalau tidak berbakti kepada orang tua, hampa. Sesukses apapun anak, kalau kemudian anak tidak mendoakan orang tua, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia, siapa yang mau mendoakan kedua orang tua kalau anaknya saja tidak mau mendoakan? Sesukses-suksesnya anak, kalau anak bentak-bentak orang tua, nyuruh-nyuruh orang tua, menelantarkan orang tua, sebagaimana tadi disampaikan, ada orang tua yang buang ke pantai jompo, sementara anak-anaknya sukses. Apa gunanya anak kalau ternyata anak seperti itu kepada orang tua terasa hampa, seolah-olah tidak punya anak. Oleh karena itu, doakan anak-anak itu yang pertama, paling utama, jadilah ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang solihah, kemudian baru urusan-urusan yang lain. Pertama dan utama itu solihah, baru kemudian sukses ini, sukses itu, punya ini, punya itu doa setelah doa agar anak-anak menjadi anak-anak yang solih. Anak solih itu investasi jangka panjang yang tidak ada akhir, bahkan sampai di surga. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah, atau anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebelum anak mendoakan bapak ibu agar bapak ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan dulu anak-anak biar jadi anak yang solih. Lawan sekarang bapak ibu nggak mau mendoakan anak agar menjadi anak yang solih, bagaimana mungkin anak akan mendoakan kedua orang tuanya? Sementara dalam kaidah, bukan hadis, dalam kaidah disebutkan al jaza min jinsil amal, balasan itu berdasarkan amalnya yang dahulu. Kalau mau didoakan oleh anak besok, doakan anak sekarang. Kalau kemudian sekarang tidak mau mendoakan anak agar menjadi anak yang solih, jangan harap anak-anak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Solih saja tidak, apalagi mau mendoakan kedua orang tua. Ini satu hal yang penting yang kemudian perlu kita pahami, yang perlu kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Sayangnya, ini ada sayangnya. Tadi kan doa orang tua kepada anaknya mustajab. Sayangnya doa yang mustajab itu berlaku untuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Ini bahayanya. Kalau doanya itu doa-doa yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau doanya itu doa-doa yang buruk, waliyadu billah, na'udzubillah. Kalau baik alhamdulillah, kalau buruk na'udzubillah. Sayangnya doa yang mustajab itu doa baik, doa yang baik maupun doa yang buruk. Doa baik mustajab kepada anak, doa yang buruk juga mustajab kepada anak. Jadi baik maupun buruk, kedua-duanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yang doa itu adalah orang tua kepada anak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang bagaimana mustajabnya doa orang tua kepada anak.
Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1536 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berderajat hasan, di bawah sahih memang, tetapi di atas dhaif, dan ini masih bisa dijadikan sebagai hujjah atau sandaran hukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun." Ada 3 doa yang doa itu mustajab. Rasul sampai bersabda, "La syakka." Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa doa itu mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan bahwa doa itu mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid. Nah, ini langsung pertama. Napa? Doa dari orang tua, tentunya kepada anaknya. Maka perbanyak doa kepada anak. Selain kemudian kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, untuk kemudian kesuksesan diri kita, untuk kemudian kebahagiaan keluarga kita, jangan lupa selipkan doa, bahkan utamakan doa ini agar anak kita menjadi anak yang saleh. Doa orang tua itu mustajab. Nabi bersabda, "La syakka fihi." Tidak ada keraguan padanya bahwa doanya pasti mustajab. Tidak ada keraguan. Ini Nabi yang bersabda. Kalau Nabi bersabda pasti benar, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu bukan dari hawa nafsu Nabi, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Rasul berjanji, maka itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, innahu la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Maka la syakka fihinna, tidak ada keraguan bahwa doa orang tua kepada anak itu mustajab. Tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin, seyakin-yakinnya pasti dijabah. Yang kedua kata Rasul, wa da'watul musafir. Doa orang yang safar, bepergian. Maka kalau bapak ibu sedang bepergian jauh, pas mampir sholat, kemudian jamaah dan qashar misalnya, itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Manfaatkan. Kemudian yang ketiga soalnya bukan pembahasan kita. Yang ketiga adalah wada'watul madlum, doa dari orang yang ditolimi, doa dari orang yang teraniaya. Bartan tembe niku dongo. Niku doanya mustajab. Maka kalau setelah ditolimi itu doa yang baik-baik awal. Terus antum niku, ya Allah, semoga saya jadi presiden. Niku takut kabul. Dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Hadisnya sahih dalam As-Silsilah As-Sahihah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin." Ada 3 doa la turaddu, yang tidak tertolak. Kalau tadi lafadznya ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan bahwa doanya pasti mustajab. Nah, kalau yang sekarang lafadznya ada 3 doa yang doa ini nggak mungkin tertolak. Kalau tidak mungkin tertolak pasti ya diterima, pasti diterima. 1, da'watul walid. 1 malih ditempatkan pada posisi pertama, doa orang tua. Doa orang tua itu mustajab. Kemudian Rasul bersabda yang kedua, wa da'watus shaim. Ini yang dalam hadis ini tidak ada dalam hadis yang tadi. Yang kedua, doa orang yang puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang paling mustajab lagi yaitu seorang yang puasa sebelum berbuka puasa, ketika masuk berbuka puasa. Artinya waktu buka puasa sudah datang, tetapi kita belum makan. Ketika kita akan makan, setelah membaca bismillah itu, kemudian dhahabat dhama'u itu, maka kemudian kita doa. Nah, doa itu mustajab. Apalagi puasa, ya, apalagi pas puasa, kemudian menjelang buka puasa, hari Jumat sore. Nah, niku nembe ditolimi. Ditolimi si aku. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, wa da'watul musafir, doa orang yang bepergian jauh atau safar. Dalil yang ketiga diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ibnu Majah, derajatnya hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin." 3 doa
yustajabu lahunna, pasti diijabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan bahwa doa itu pasti diijabah. 1. Da'watul madlum, doa orang yang didolimi, apalagi kepada yang mendolimi. 2. Wa da'watul musafiri, doanya orang yang musafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walid li waladihi, dan doa kedua orang tua kepada anaknya, yaitu doa kebaikan. Di sini lafadznya wa da'watul walid li waladihi, doa kebaikan dari orang tua kepada anak. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang sholih. Ya Allah, berikan anak saya memiliki pasangan hidup yang sholihah, yang dekat, tidak jauh dari rumah. Itu diantara doa yang sering dibacakan orang tua. Dalil yang keempat dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, derajatnya hasan. Loh, hadis riwayat Bukhari kok hasan? Karena diriwayatkan di kitab Adabul Mufrad. Kalau riwayat Imam Bukhari yang pasti sahih, tidak diragukan kesahihannya, itu adalah hadis riwayat Bukhari yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu sahih, tidak. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tidak diragukan kesahihannya itu adalah hadis Bukhari yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau hadis Bukhari yang diriwayatkan bukan pada kitab Sahih Bukhari, yang perlu diteliti kesahihannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan, artinya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat", 3 doa yang mustajab, lahunna la syakka fihinna, tidak diragukan akan kemustajabannya. 1. Da'watul madlum, doa orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, doa orang yang musafir, wa da'watul walidaini ala waladihima, doa dari kedua orang tua yang buruk kepada anaknya. Kalau hadis yang sebelumnya li waladihi, li waladihi itu doa baik, tapi di sini ala waladihima, doa buruk. Di sini ada li dan ada ala. Kalau li menunjukkan atas doa yang baik, kalau ala menunjukkan atas doa yang buruk. Maka dua hadis ini, yang sekarang dan yang barusan sebelum ini, menunjukkan bahwa doa orang tua itu mustajab, baik doa yang baik maupun doa yang buruk. Maka ibu bapak hati-hati. Kalau anaknya betunge cengeyel, mending selentik, mending jiwit tanpa menimbulkan bekas, daripada misu-misu kemudian betul tenan pancen anak koyo setan. Koyo setan tenan gitu Pak. Anak dhewe pancen anak setan, berarti dheweke. Hati-hati. Maka kemudian kalau kita baca-baca hadis itu, ketika bagaimana Rasul mendidik anak itu, tidak ada kemudian perintah untuk unek-unek ke, tidak ada. Tapi kalau perintah untuk dipukul malah ada. Mohon maaf kalau di sini ada yang kami parenting. Kasih tahu. Cuma memang jangan sampai melukai, jangan sampai meninggalkan bekas. Pukulan itu hanya untuk apa maksudnya? Ya, pelajaran. Contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murru auladakum", ajari anak kalian as-sholat, sholat, wahum abna'u sab'in. Ketika anak kalian abna'u sab'in sinin, umurnya 7 tahun, ajari sholat. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, dan pukul anak kalian kalau sudah 10 tahun disuruh sholat tidak mau. Tentu pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik saja. Maka Rasul itu mengajarkan, ya kalau pukul itu sekarang mungkin sentik, jewer, dijiwit sedikit. Tapi kalau kemudian tidak seperti itu, malah diunek-unek ke, lama-lama tambah marah, lama-lama kemudian anak koyo ngono sesuk ora arek dadi apa. Nah, bingung tenan arek dadi apa iki. Kandhani angel pancen koyo bapakne kok malah nyalahke bapakne arek niku. Nah, ini ibu-ibu soalnya biasanya sing ngoten niku, ibu-ibu bilang bapak-bapak ngono, wis. Sedikit bicara banyak tangan. Kalau ibu itu kalau sudah mulai mengungkapkan, soalnya itu bahasa halusnya, ibu-ibu itu punya kelebihan dalam hal linguistik. Punya kelebihan dalam hal linguistik. Bahasanya para apa? Cerewet. Bahasa ilmiah apa? Memiliki kelebihan dalam hal linguistik. Nah, doa yang baik, doa yang buruk itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang tua kepada anak.
Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dalam riwayatnya yang berderajat sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali dua bayi. Tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi kecuali dua bayi. Satu, bayinya Isa bin Maryam alaihi salam, dan yang kedua bayinya Juraij. Sama nanti mirang. Yang satu bayinya Isa bin Maryam, yang kedua bayinya Juraij. Bayi bernama Isa dan bayi bernama Juraij, kisahnya Juraij. Bayi pada kisah Juraij. Bayinya tidak bernama Juraij, tetapi bayi pada kisah Juraij. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan siapa Juraij itu. Kata Rasulullah SAW, bahwa Juraij adalah seorang ahli ibadah yang punya tempat peribadatan khusus di atas bukit. Juraij adalah ahli ibadah sebelum zaman Nabi Muhammad SAW tentunya, karena setelah zaman Nabi Muhammad SAW kalau ibadah ya di masjid jamaah. Ini sebelum zaman Nabi SAW, seorang ahli ibadah yang tinggal di atas bukit, memiliki tempat ibadah di sana, yang setiap hari Juraij tinggal di sana dan ibadah terus. Memang ahli ibadah dan tidak memikirkan urusan dunia. Dia menjadi seorang rahib. Rahib ini kok zaman sekarang ya pendeta. Tapi dulu pada masa agama sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, seorang ahli ibadah. Maka kemudian suatu hari ibunya mendatangi Juraij di atas bukit itu, dan ketika itu Juraij sedang sholat sunnah. Ibunya di luar memanggil, wahai Juraij, wahai Juraij. Juraij bingung. Saya harus melanjutkan sholat atau saya menjawab panggilan ibu? Maka Juraij kemudian berpikir, saya tak melanjutkan sholat saja. Ini keliru. Harusnya dia penuhi panggilan ibu, karena sholatnya sholat sunnah. Kalau sholatnya sholat wajib, penuhi panggilan, maka ibunya sebentar, karena dia harus mengutamakan Allah di atas semua makhluk. Kalau sholatnya wajib, karena ini sholat sunnah, sementara memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib, berarti dia mengutamakan sunnah daripada yang wajib. Ini kekeliruan Juraij. Maka Juraij kemudian berpikir, saya mau melanjutkan sholat. Lanjutkan sholatnya, terus Allahu Akbar, sholat yang kemudian sholat yang berlaku pada zamannya, bukan sholat seperti sholatnya kita. Kemudian ibunya yang kedua memanggil Juraij, wahai Juraij. Juraij berpikir yang kedua kalinya, penuhi panggilan ibu atau lanjutkan sholat. Akhirnya Juraij melanjutkan sholat. Yang ketiga kalinya ibunya memanggil, wahai Juraij. Ibunya tahu kalau Juraij sedang di atas, ngomong kok dicelupi ora, menjawab. Yang ketiga kalinya Juraij berpikir, saya mau lanjut sholat atau penuhi panggilan ibu? Maka Juraij berpikir, saya harus lanjutkan sholat saja. Maka yang ketiga kalinya tidak ada jawaban dari Juraij, karena memang Juraij memilih melanjutkan sholat sunnahnya. Maka ibunya berkata dengan keras, kata ibunya, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Wahai Juraij, semoga Allah tidak mewafatkan kamu sebelum kamu dihadapkan di hadapan para pelacur. Ini kata ibunya Juraij, saking mangkele, karena saking mangkelnya panggilannya tidak dijawab-jawab, sampai kepucut perkataan seperti itu. Juraij, kamu besok gak akan bisa mati sebelum kamu dilihat atau kamu melihat para pelacur. Padahal ahli ibadah yang setiap hari ini nggak ada yang dilihat kecuali kebaikan. Tapi ibunya malah dongake, Juraij, sampai orang mati saat durunge ngerti PSK para pelacur. Nah itu kata ibunya, doa dari ibunya. Ibunya pergi. Hari berganti hari, ada penggembala datang ke bukit itu, di lereng bukit, menggembala sapi. Ketika ada penggembala sapi menggembala sapi di situ, maka datanglah perempuan. Yang perempuan itu mengajak berzina kepada penggembala sapi di lereng bukit, sementara Juraij di atas bukit. Sampai selesai berzina, keduanya pergi. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Ternyata perempuan yang berzina dengan
penggembala sapi ini hamil dan melahirkan anak. Ketika itu kemudian raja pada zamannya sedang mengadakan satu sidang besar untuk para pelacur, termasuk perempuan tadi yang sudah punya anak. Maka giliran perempuan ini dihadapkan kepada raja atau petugas raja, maka raja kemudian bertanya kepada perempuan ini anak hasil hubungan dengan siapa? Kata perempuan itu, hasil hubungan dengan Juraij. Maka ini Juraij itu terkenal seantero kota. Maka raja kemudian mengatakan, Juraij yang tempat peribadatannya ada di atas bukit itu? Kata perempuan itu, benar. Raja marah, raja perintahkan kepada orang-orang, hancurkan tempat peribadatannya dan seret Juraij ke sini. Akhirnya orang-orang membawa kapak, membawa alat-alat, datang ke atas bukit, dihancurkan tempat peribadatannya sampai rata dengan tanah. Dalam hadis disebutkan Juraij tangannya ditali dengan lehernya dan diseret di depan para pelacur. Dan Juraij melihat para pelacur yang wow. Padahal selama ini nggak pernah melihat yang buruk-buruk, gara-gara doa. Akhirnya diseret di hadapan para pelacur. Juraij melihat, senyum. Maka sampai di hadapan raja, raja bertanya, wahai Juraij, kamu tahu siapa perempuan itu? Perempuan yang mana wahai raja? Itu. Bagaimana raja? Apakah benar kamu, mohon maaf, menghamili perempuan itu? Kata Juraij, siapa yang berkata wahai raja? Perempuan itu yang berkata sendiri. Maka kemudian Juraij mengatakan kepada perempuan itu, apakah benar bahwa kamu mengatakan aku yang menghamili kamu? Kata perempuan itu, benar. Tadi saya yang bilang bahwa kamu yang menghamili saya. Sampai melahirkan anak. Kata Juraij, di mana anaknya? Ini anaknya, digendong. Dan itu disaksikan oleh orang banyak termasuk raja. Juraij mendekat, kemudian Juraij berkata kepada bayi itu. Kemudian Juraij berkata, man abuka, siapa bapakmu? Dengan langsung dan jelas bayi ini menjawab, abi, bapakku adalah ro'il bakor, penggembala sapi. Ini bayi yang bisa bicara. Maka Rasul bersabda, hanya dua bayi yang bisa berbicara, bayi Nabi Isa sama bayinya Sohibu Juraij ini. Maka jangan mimpi bayi ini sakit ngomong. Cuma dua. Maka kemudian mendengar jawaban bayi, bapakku adalah penggembala sapi. Semua orang kaget dan raja meminta maaf semaaf-maafnya kepada Juraij. Sang mengatakan, wahai Juraij, maukah aku bangunkan tempat peribadatanmu dengan emas di tempat semula? Tidak usah wahai raja. Kalau begitu bagaimana kalau saya bangunkan dengan perak? Nggak perlu, jangan. Lalu bagaimana saya harus membangun tempat peribadatan kamu? Bangunkan seperti sedia kala. Maka akhirnya dibangunkan tempat peribadatannya lagi. Kemudian raja bertanya, wahai Juraij, kenapa tadi ketika kamu melihat para pelacur itu kamu tersenyum? Maka Juraij mengatakan, saya tersenyum karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku kepadaku. Ini saya akhirnya melihat para pelacur itu gara-gara ibu saya mendoakan saya, karena saya tidak memenuhi panggilan ibu saya lantaran saya lebih mengutamakan sholat sunnah. Padahal mengutamakan sunnah dan mengesampingkan wajib itu sebuah hal yang kurang pas. Maka artinya apa? Ini doa baik atau buruk? Buruk. Maka betullah apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan diantara doa yang mustajab itu doa orang tua kepada anaknya, baik doa itu doa baik maupun doa itu doa buruk. Maka ibu bapak hati-hati, lebih-lebih ibu, bapak juga, tapi lebih khususnya ibu. Ketika kemudian kita marah kepada anak, mohon untuk ditahan. Kisah yang kedua, kalau kisah yang pertama itu zaman sebelum Nabi, yang mengisahkan adalah Nabi. Kalau kisah yang kedua ini orangnya masih hidup, tinggal di Timur Tengah. Barangkali sebagian bapak ibu ada yang kenal karena suaranya sering terdengar di seantero dunia, yaitu Syekh Sudais, imamnya Masjidil Haram yang murotalnya sering diputar di masjid-masjid. Syekh Sudais ketika kecil, masih anak-anak, kata seniki masih anak-anak, ibunya itu sedang masak di dapur. Sudais kecil sedang bermain di luar rumah, kemudian masuk rumah karena anaknya itu usil, bahasa kita aktif, usil, sambil membawa tanah masuk ke dapur. Masakan yang baru saja masak itu ditaburi pasir. Lah lari-lari ini kadang lakukan itu, enten sing usil, enten sing naik-naik kursi, enten sing teng masjid melayu-melayu, akhirnya ngambil mawon lari. Maka kemudian Sudais ini menaburkan tanah di masakannya,
sampai kemudian ibunya marah. Tapi perhatikan bagaimana marahnya Ibu Sudais. Ibu Sudais berkata, "Sudais, keluar kamu, biar kamu jadi imam Masjidil Haram." Wah, gaul itu. Akhirnya sekarang betul-betul jadi imam Masjidil Haram gara-gara salah satu wasilah doa ibunya yang marah. Maka ibu-ibunya pas jengkel itu. Nah, sing mriki Muhammadiyah nggih. Ora metu men dadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, sing NU nggih. Ora metu men dadi ketua PBNU. Tadi tenan nggih. Nah, niku angel nggih. Angel ngomong gampang nggih. Pas berhadapan dengan anak langsung lali kabeh. Sing pun ngaji teng mriki niku nggih lali. Lah unek-uneke kadang ya tenang. Maka nah itulah. Ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk ibu bapak sekalian, bahwa kemudian doa itu memang mustajab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang ketiga doa yang mustajab. Kalau ini doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa ibu bapak buka di Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 40. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dan anak-anaknya mendirikan sholat. Artinya jadi anak-anak yang saleh. Perhatikan Nabi Ibrahim, kabul tak doanya? Kalau kemudian Nabi Ibrahim niku kok ndonga kados soalnya niku pancen anake kaya setan ngripun. Alhamdulillah Nabi Ibrahim doanya agar anaknya mendirikan sholat jadi anak yang saleh. Siapa anaknya Nabi Ibrahim pertama? Ismail jadi nabi. Siapa anaknya Ibrahim yang kedua dari Sarah? Ishak jadi nabi. Siapa anaknya Ishak? Yakub jadi nabi. Siapa anaknya Yakub? Ada 12, salah satunya Yusuf jadi nabi. Dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Muhammad SAW, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Bahkan doanya ini nular juga ke keponakannya, tidak hanya ke anaknya. Siapa? Nabi Lut. Karena Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim, putra dari kakak atau adiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Lut. Nah, kabul doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa agar dikaruniai anak-anak yang soleh. Maka ibu bapak jangan lupa doakan anak yang soleh. Andai doa itu tidak kabul pada anaknya, bisa jadi pada cucunya. Andai cucunya tidak, maka bisa jadi kepada cicitnya. Maka ketika ibu sekarang, bapak sekarang jadi seperti ini, mungkin bapak ibu kaya, mungkin bapak ibu tahu agama, bisa jadi bukan lantaran usaha bapak ibu. Harusnya itu bangkrut sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi dulu bisa jadi orang tua itu mendoakan kebaikan kepada bapak ibu hingga bapak ibu sekarang menjadi sukses. Maka bisa jadi bukan karena usaha kita, tapi gara-gara wasilah doa dari orang tua kita yang kita tidak tahu kapan orang tua kita doa. Mungkin ketika orang tua doa di sepertiga malam ketika kita terlelap, mungkin ketika orang tua doa duha ketika kita bekerja, mungkin orang tua berdoa ketika kita nggak tahu. Maka bisa jadi kesuksesan kita, kebaikan kita itu lantaran doa dari orang tua kepada kita. Ini kalau kita kemudian memposisikan kita sebagai seorang anak. Kalau kita kemudian memposisikan kita sebagai seorang tua, maka jangan lupakan doa kebaikan untuk anak. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian juga berdoa. Ibrahim ayat yang ke-35, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini yaitu Mekah negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Jadikan negeri ini yaitu Makkah negeri yang aman, makmur, tentram. Kabul mboten? Kabul. Siapa di sini yang nggak pengen ke Makkah? Dipertanyakan. Maka orang yang beriman ya pasti ingin ke Makkah. Tentunya dengan niat yang benar, bukan niatnya itu pada wisata. Benar. Kundur jadi celup kaji. Niatnya itu memang betul-betul ingin menjalankan rukun iman yang ke-5, rukun Islam yang ke-5. Nah, ternyata itu menjadi tempat tujuan pertama yang kemudian dituju oleh orang muslim. Di antaranya karena salah satu wasilah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 5:08. Apabila ada salah itu datangnya dari saya sendiri.
sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan lisan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa kebaikan, dan di antara doa yang kita panjatkan itu adalah doa untuk kebaikan anak-anak kita, agar anak-anak kita kemudian bermanfaat sebesar-besarnya bagi agama, bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Jangan hanya doanya itu pas namun pas babaran gitu, atau apa? Pas akikah kemudian ada kertas mohon doa semoga menjadi anak yang solihah bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Bar niku ora tau ndongake. Doa itu justru yang kemudian setiap hari kita panjatkan doa kita untuk kebaikan anak kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, doa kebaikan untuk anaknya hingga doa itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.